BRIN buat roket karya anak bangsa. Namanya Erhan 122B, roket artileri yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Pengembangannya adalah pesawat amfibi yang kita sedang kembangkan, Bapak. Aduh, di media Belanda ada yang nulis artikel, apakah Indonesia menuju kebangkrutan? Ini dia artikel yang diterbitkan pada 29 Juli 2026 yang lalu. Artikel tentang analisis ekonomi Indonesia ini ditulis di sebuah media asal Belanda. Halo, selamat datang kembali di channel Daniel Umam, teman-teman. Kali ini sepertinya Indonesia benar-benar sedang bergerak menuju Indonesia emas, teman-teman. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN resmi memamerkan bukti nyata, mulai dari ketahanan pangan, teknologi kesehatan, sampai inovasi pertahanan, teman-teman. Kabarnya nanti ada Indonesia akan memiliki roket. Wow, menarik sekali kan, teman-teman. Semua ini, teman-teman, lahir dari tangan anak bangsa. Kita tidak lagi sekedar menjadi penonton atau pasar bagi teknologi luar, tapi sudah mampu untuk kemudian berdiri di atas kaki sendiri, teman-teman. BRIN buat roket karya anak bangsa. Namanya Erhan 122B, roket artileri yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Pengembangannya melibatkan Balitbang Kementerian Pertahanan yang menugaskan BRIN, Pindad, dan Dahana sebagai upaya memperkuat pertahanan Indonesia. Roket ini dikembangkan lewat proses panjang, mulai dari perancangan hingga pengujian agar bisa digunakan secara andal dalam sistem senjata militer. Hasilnya, Erhan 122B memiliki performa terbang yang stabil dan telah dinyatakan layak digunakan sebagai senjata militer. Inovasi ini menunjukkan bagaimana riset dalam negeri berperan langsung memperkuat pertahanan dan kemandirian teknologi. Dan alhamdulillah Bapak Presiden sangat gembira dan berterima kasih kepada BRIN yang telah menghasilkan berbagai terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu inovasi yang tadi disebut oleh Bapak Presiden dan kemudian beliau sangat tertarik adalah terkait dengan soal sampah. Karena BRIN sudah menyediakan berbagai level teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah, baik pada level rumah tangga melalui Laksamor ya, yang sangat sederhana, di mana sampah-sampah organik bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat desa, di mana ada teknologi pirolisis yang hasilnya bisa menghasilkan bahan bakar untuk kebutuhan para nelayan sekaligus untuk para petani. Teknologi ini sudah diterapkan di 80 titik. Kemudian juga ada teknologi PSEL yang skala besar, 100 ton per day, ada juga yang 50 ton per day, dan ada banyak variasi teknologi sampah ini. Karena Bapak Presiden sangat berkepentingan terhadap pentingnya kota yang sehat, desa yang bersih, kota yang bersih, karena ini sangat penting untuk menunjang wisata. Gokil sih, Indonesia bentar lagi punya teknologi bangunan yang makin-makin. Jadi ceritanya, kemarin pas anak BRIN ngumpul di istana, Pak Prabowo dibuat salfok sama inovasi genteng yang dibuatnya bukan dari tanah liat, tapi dari sabut kelapa. Nih, cuplikannya. Sekarang sedang berkolaborasi dengan mitra industri, Bapak, dengan PT Koir. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Nah, betul. Itu bukti kalau riset lokal makin kelas, selain ramah lingkungan dan tan banting, teknologi kayak gini itu bisa banget jadi solusi perumahan murah, tapi berkualitas buat keluarga. Indonesia fix siap meluncur dengan inovasi lokal yang makin gokil. Aduh, di media Belanda ada yang nulis artikel, apakah Indonesia menuju kebangkrutan? Ini dia artikel yang diterbitkan pada 29 Juli 2026 yang lalu. Artikel tentang analisis ekonomi Indonesia ini ditulis di sebuah media asal Belanda. Sebenarnya nggak perlu bisa fasih bahasa Belanda untuk sedikit memahami arti dari judul artikel ini. Kalau dirangkum, penulis menganalisis bahwa ekonomi Indonesia disebut mengkhawatirkan, tapi kondisi krisis tetap dibantah. Artikel ini juga mengungkit tentang istilah londo ireng yang terucap dalam pidato presiden. Investor asing menarik dana dari dalam negeri, sementara orang kaya Indonesia memindahkan dananya ke Singapura atau Dubai. Dan ditutup dengan pertanyaan warisan andahan atau ada apa sebenarnya? Artikel ini juga membahas pembatalan pembangunan dapur MBG yang baru setelah adanya dugaan korupsi berskala besar. Sebagai penutup, ia meng-highlight tanggung jawab Bank Indonesia yang ikut bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Penulis menganggap ini perubahan yang beresiko dan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Bayangin kalau pengamat asal luar negeri aja udah naruh judul kayak gini dalam artikelnya. Dulu merah nggak sih kalau kita ketar-ketar? Mohon izin Bapak Presiden, ini rumah tahan gempa cepat bangun. Bisa kita bangun dalam 14 hari, tipe 36, harga saat ini 190 juta rupiah, tipe 36.
Ya. Kita sudah minta untuk sederhanakan desain ini supaya lebih murah lagi. Sederhanakan lagi bisa lebih murah lagi, Pak. Saya bilang, gimana supaya lebih murah Tapi keunggulan utamanya cepat bangun. Jadi 14 hari. Iya. Kita bangun 14 hari. Tahan gempa. Tahan gempa. Penting. Ini kuat ya? Kuat Pak. Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per piecesnya Pak Per ini? Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi Pak. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi, persiapan PLN, Bapak, kemudian non energi untuk pangan dan kesehatan. Untuk PLN kami sudah siap dengan bahan clear di Indonesia, potensi uranium 80 ton di Indonesia, tobium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%. Kemudian mineral inputan dari radioaktif Presiden kita yaitu Pak Prabowo itu dijadikan topik berita media asing, teman-teman. Ternyata presiden kita udah sangat terkenal gitu ya. Nah, ini topiknya lagi-lagi terkait dengan ekonomi pastinya gitu ya. Dan dua media asing tersebut itu pertama dari Belanda, kedua itu dari Australia, teman-teman gitu ya. Aku akan tunjukin dulu yang dari Belanda, teman-teman. Nah, ini yang dari Belanda ya. Ini sebenarnya udah bahasanya bahasa Belanda tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini topiknya tentang ekonomi yang mempertanyakan mereka itu apakah Indonesia ke depannya akan bangkrut, teman-teman gitu ya. Ini aku bacakan ke ke teman-teman di sini gitu ya. Jadi ekonomi Indonesia itu menurut mereka tuh berada di ambang kehancuran. Tetapi dari presiden kita, Presiden Prabowo itu tegas membantah hal ini. Malah ia menyebut bahwa para kritikus, orang Belanda hitam, Londo Ireng ya, pengkhianat dan tampaknya tidak berencana untuk menghentikan proyek-proyek besarnya yang menghabiskan banyak uang untuk saat ini. Itu sebenarnya kita semua masyarakat juga sudah tahu ya teman-teman ya. Semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah sekarang itu bukanlah program-program yang produktif gitu loh. Semuanya tahu, masyarakat kita tahu, orang luar juga nggak bodoh, mereka pasti juga tahu gitu loh. Jadi itu yang mereka persoalkan gitu. Nah, kita selanjutnya ke yang media dari Australia. Ini yang Australia ya teman-teman ya, tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ini sebenarnya bahasa Inggris tapi ditranslate. Terkait dengan mantra dari Prabowonomics gitu ya, yang dianggap rusak gitu ya. Jadi presiden kita itu Pak Prabowo disebutkan bahwa dia menyebutkan bahwa ekonomi itu hal yang simple. Tapi banyak orang gitu ya, terutama investor asing tentu saja, dan kita masyarakat Indonesia itu meragukan kapasitas dirinya untuk menjalankan negara. Jadi intinya kalau itu briefnya, singkatnya. Tapi kalau aku ambil intinya itu mereka semua memang memfokuskan terhadap dua hal. Yang pertama itu mereka memfokuskan terkait dengan pelemahan rupiah yang gila-gilaan gitu loh. Di zaman rezimnya Pak Prabowo gitu ya. Rupiah yang nggak terkendali, penggunaan APBN yang ugal-ugalan sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan daripada investor, banyak outflow dan rupiah kita anjlok. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan lapangan kerja.
mereka merasa bahwa lapangan kerja yang ada di Indonesia itu yang terserap formal itu hanya 40%, sisanya 60% itu merupakan lapangan kerja yang informal, teman-teman, gitu ya. Pedagang kaki lima dan lain sebagainya lah ya. Yang nggak formal, yang dimana mereka itu tidak punya tidak punya BPJS rata-rata ya, tidak punya istilahnya pegangan yang jelas gitu loh. Padahal Indonesia kan negara yang besar dan ekonominya besar, tapi lapangan kerja masih sangat sulit untuk didapatkan. Itu kalau aku baca secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat setuju dengan kondisi itu dan terpampang jelas di rezim sekarang. Nah, buat teman-teman di sini mungkin kalau yang punya komentar-komentarnya terkait dengan hal ini gitu ya, yang diberitakan ini, aku yakin pasti ada pro dan kontra. Langsung saja kasih tahu di kolom komentar, kita diskusi bersama. Dan jangan lupa untuk follow karena aku akan kasih update berita-berita terbaru. Ini adalah pesawat amfibi yang kita sedang kembangkan, Bapak. Ketika Bapak Menhan, Bapak sudah membeli yang versi standar untuk TNI AD. Ada 6 ketika itu dikontrakkan ke PT Dirgantara Indonesia. Rencananya yang pertama akan deliver di akhir tahun. Nah, kita mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang tersebut menjadi amfibi supaya bisa mendarat di air, bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Jadi kita perkirakan akan bisa dideliver ke customer 2029. Ya. Kalau yang standar dari Gantara Indonesia kan sekitar 10 juta dolar. Kalau dengan set amfibi mungkin sekitar 11,5 juta dolar, Pak. Betul, Pak. 19 penumpang. Kalau di standar 19 penumpang, ketika amfibi tinggal 15 penumpang, Pak. Tetap harus ada pengurangan. Terima kasih, Pak. Saya tuh penasaran, ada nggak sih riset BRIN yang pertama untuk policy itu melahirkan satu policy di kementerian lain atau badan lain yang sampai sekarang masih kepake, atau ada nggak hasil riset BRIN yang ternyata sekarang itu udah jadi sesuatu yang established gitu, Pak? Iya. Sejauh ini. Ya, sampah kita di Bantar Gebang yang mampu membantu menyelesaikan sampah menjadi energi. Nah, kemudian sekarang pesawat terbang N219 sudah jadi. Itu hasil rancangan BRIN dengan PT DI. Dan kemudian sekarang sedang kita riset kembali agar bisa pesawat ini bisa mendarat di air. Ya, Keretapian kita juga punya teknologi termasuk untuk mengidentifikasi sekitar lebih dari 6.000 jembatan kereta api itu adalah umurnya lebih dari 100 tahun, Mas. Terus bagaimana mengukur kekuatannya? Nah, kami punya smart tools untuk bisa mengukur kekuatan jembatan harus seperti apa gitu. Ada yang bilang gini, ganti atap, ganti presiden aja. Terus ada lagi yang bilang gini, ini kalau dokter kanker paru-paru pasti ketawa ngedenger ini. Guys, aku kasih tahu ya. Di negara maju, ini Denmark aja lah ya. Itu semua rumah harus diganti, atap yang tadinya pakai asbes itu harus diganti, guys. Nggak bisa nggak. Udah ada deadline-nya. Kalau nggak salah 2025. Kalau nggak salah ya, 2025 apa 2026. Seperti itu. Kalau nggak salah kalian bisa cek di Google. Nih, rumah aku ini, suami aku tuh udah ganti 5 tahun yang lalu. Karena sosialisasinya itu kalau masalah yang hal-hal yang besar itu lama, guys. 10 tahunan atau 5 tahunan. Nah, itu kayaknya deadline-nya kalau nggak salah ini tahun 2025. Kalau aku nggak salah ya, apa 2026. Gitu. Nah, waktu kami ganti atap ini, itu harganya 100.000 Danish Crown. Kalau dirupiahkan itu hampir 300 juta. Nah, tetangga gua dong baru menjelang summer kemarin dia ganti karena harus ganti ya, kalau enggak mereka ini kena denda gitu. Itu 400.000 Danish Crown. Padahal rumahnya nggak seluas rumah gua ini, lebih kecil rumah dia. 400.000 Danish Crown. Kalau dirupiahkan tuh hampir 1 miliar untuk ganti atap tok. Karena dia pakai asbes. Dan itu waktu mereka harus membuang asbesnya itu orang ahli spesial. Rumahnya itu di cover, guys, supaya asap debu-debu asbes tuh nggak berserak ke tetangga, ke orang lain. Karena sebegitu berbahayanya debu dari asbes itu. Paham nggak? Kalian bisa searching di Google deh. Atau diaspora yang ada di Eropa atau di Denmark kasih tahu dulu deh ini. Karena ternyata sekian banyak
komentar itu semuanya membuli, artinya kalian nggak ngerti, nggak paham. Yang namanya seng, yang namanya asbes itu sangat berbahaya buat kesehatan, coy. Pak Prabowo itu, gue sampai bingung. Wow, ternyata orang Indonesia nggak ngerti hal-hal itu. Cuman taunya membuli, membenci, apapun yang dikeluar dari mulut Pak Prabowo itu kayak haram, najis gitu loh. Guys, kita harus fair. Ada beberapa yang pernyataan Pak Prabowo itu kadang-kadang bikin kesel, tapi ada yang benar gitu loh. Kalau aku orangnya fair-fairan ya. Kalau benar ya gue bilang ya emang benar gitu. Nah kalau kita kan emang kalau benci itu sekalipun benar diomong itu kalian anggap itu semua sampah. Nah itu kita ini kadang-kadang nggak pakai logika, nggak pakai akal sehat, cuman pakai akal kemarahan. Nah repot kita jadi warga negara kalau udah kayak gitu. Sadar atau tidak, ketika sebuah negara berkembang, mulai merayap naik menuju panggung negara maju, narasi-narasi di luar sana mulai berubah. Media asing dan pihak luar seolah enggan melihat Indonesia mandiri, teman-teman. Banyak kemudian berita-berita yang tidak baik tentang Indonesia, mulai dari berita yang ada di Belanda, teman-teman, mulai dari Korea, Malaysia, dan lain sebagainya. Berita-berita miring dan narasi skeptis mulai digencarkan. Sebuah indikasi klasik bahwa ada pihak yang mulai terusik dengan kebangkitan kita, teman-teman. Ini harus hati-hati sebetulnya. Tapi kan fakta di lapangan tidak bisa dibendung gitu loh. Langkah menuju Indonesia emas bukan lagi sekedar slogan, melainkan kerja nyata gitu loh. Melalui riset dan teknologi,